Salam literasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wisnu. Aku bersekolah di SMP Al-Kausar Life School Bandung. Pernah gak sih kalian waktu bangun terus tangan refleks langsung nyari HP? Belum cuci muka, belum doa pagi, tapi udah buka notifikasi, scroll TikTok, lihat story. Asik sih, tapi kadang-kadang bikin lupa waktu. Memang sekarang tuh medsos udah kayak rumah kedua buat kita. Di sini kita bisa dengan cepat dapat informasi atau sekedar hanya hiburan aja. Tapi sayangnya, nggak semua orang bisa jadi warga digital yang baik. Ada yang asal ngomong di komen, ada yang percaya berita aneh-aneh, bahkan ada juga yang nyebarin hoax cuma biar kelihatan update. Serem banget kan? Kita cerita dulu yuk. Aku punya teman, kita sebut aja namanya Raffi. Raffi tuh anaknya aktif banget di medsos. Tiap hari upload, story-nya nggak pernah sepi. Sampai nih suatu hari dia nemu postingan viral tentang beras plastik. Wah, bahaya ini, katanya. Tanpa mikir panjang, dia langsung tuh share ke grup keluarganya. Berita itu langsung di-share lagi oleh saudara-saudaranya ke grup lain. Dengan cepat, berita tentang beras itu tersebar kemana-mana. Tapi beberapa hari kemudian muncul berita. Itu bukan beras plastik, tapi bahan baku plastik yang bentuknya memang seperti beras. Kavi hanya bisa nyengir, hehehehe. Dia nggak sengaja nyebarin hoax ke keluarganya. Dari situ dia baru sadar, nggak semua yang viral itu valid. Kadang yang kelihatan nyata belum tentu benar. Ada juga nih cerita lain. Kau pasti sering lihat video orang minta maaf kan, seperti klarifikasi dan lain-lain. Gara-gara dia memposting sesuatu yang tidak pantas di media sosial. Dia pikir itu keren, tapi ternyata dia malah diserang sama netizen. Bahkan dilaporkan ke pihak yang berwajib loh. Akhirnya dia posting video minta maaf, wajahnya pun tersebar di dunia maya. Nah, disinilah pentingnya literasi digital. Biar kita nggak cuma jago main HP aja, tapi juga jago mikir sebelum ngeklik. Aku baca di buku literasi digital Nusantara yang ditulis oleh Pak Musiin dan Pak Eko Indrajit. Di buku itu disebutkan bahwa literasi digital itu bukan cuma soal bisa main internet, tapi bisa mikir kritis dan beretika. Dan juga bisa bertanggung jawab di dunia maya. Nah, satu lagi nih tentang komentar. Kamu juga pasti sering lihat kan orang beradu komentar di medsos. Mereka saling berdebat dan memberikan argumen. Mereka saling serang di situ. Kadang bahasa yang digunakan mereka juga kasar banget. Coba deh pikir, kita tuh sekarang hidup di dua dunia nyata dan dunia maya. Di dunia nyata kita bisa lihat wajah orang kalau lagi ngomel, tapi di dunia maya kita bisa nyerang orang tanpa rasa bersalah karena kita tidak bisa melihat ekspresinya. Itulah kenapa banyak orang yang jahat di kolom komentar. Padahal di dunia nyata mungkin dia malu buat ngomong seperti itu. Dan juga nih, padahal yang dikomenin itu juga manusia loh, bukan robot, bukan juga karakter game. Kadang satu kalimat jahat bisa nyakitin banget. Aku juga mau cerita nih. Aku juga dulu pernah jadi korban digital. Waktu itu aku asal komen di postingan yang lagi viral tuh. Niatnya sih bercanda ya. Tapi ternyata ada yang tersinggung. Aku langsung diserang balik tuh. Rame banget. Karena ada yang cuma ikut-ikutan doang. Dari situ aku sadar dunia maya tuh punya aturan hukum sendiri. Sekali salah langkah bisa viral dalam hitungan detik. Serem kan? Dari pengalaman itu pun aku belajar. Sebelum posting, pikir dulu. Sebelum share, cek dulu. Sebelum komen, rasain dulu gimana kalau kita yang dikomenin seperti itu. Makanya literasi digital ngajarin kita buat pakai empati sebelum jempol bergerak. Nah, tapi bukan berarti dunia digital itu serem ya. Kalau kita pinter makanya, justru banyak banget nih peluang di dunia digital ini. Kita bisa belajar hal baru, jualan online, bikin karya, atau bahkan bantu orang lewat konten positif kita. Sekarang banyak banget nih anak muda yang sukses cuma bermodalkan kreativitas dan internet. Ada yang bikin konten edukasi, ada yang jadi influencer positif, bahkan nih ada yang ngajarin coding dari rumah. Keren kan? Tapi semua itu berawal dari satu hal, yaitu mereka melek digital. Mereka nggak asal ikut tren, tapi juga tahu batas mereka. Mereka nggak asal cuma posting, tapi juga
punya pesan. Teman-teman, di era sekarang ini, jempol kita punya kekuatan lebih besar dari yang kita kira. Dengan satu klik aja, kita bisa bantu orang, tapi juga bisa nyakitin orang juga. Jadi yuk, jadi netizen yang cerdas, bukan cuma cepat, tapi juga bijak. Yang bukan cuma update, tapi juga punya nilai moral. Karena percuma kalau punya kuota banyak kalau isi chatnya cuma nyebarin kebencian. Percuma punya followers banyak kalau ujung-ujungnya juga nggak ada manfaat buat orang lain. Ingat ya, dunia digital itu kayak cermin. Apa yang kamu pantulkan, itulah dirimu. Gunakan jempolmu dengan bijak. Karena dari jempolmu ini, orang bisa tahu seberapa cerdas kamu di dunia digital ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam literasi.